Halo Virgo, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Virgo. Menangis histeris saat berita ini sampai di telingamu. Namun di sini penting ya, saya ingatkan bahwa bacaan ini hanyalah sebuah energi. Energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacanya juga bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semua, dan energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan kamu ambil yang positifnya dan buang negatifnya. Saya juga ingatkan untuk kamu yang nantinya tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang yang mungkin sedang kamu fokuskan. Jadi dengarkan dan rasakan. Ada Ten of Cups, ada The Hermit, ada Four of Pentacle, ada Judgment, dan ada Temperance. Saya melihat sepertinya ini adalah berita dari seseorang yang mungkin jauh di mata tetapi dekat di hati ya. Seseorang yang sepertinya sudah mempersiapkan kejutan besar untuk kamu di sini. Seseorang yang akan kembali dalam waktu dekat, seseorang yang akan mewujudkan impian kamu selama ini, oke? Akan ada cinta yang bersatu, akan ada cinta yang berkomitmen, akan ada cinta yang akan berlanjut ke jenjang berikutnya, atau bahkan di sini akan ada pernikahan, oke? Akan ada sesuatu hal yang membuat kamu menangis histeris. Ini tentang tangis haru ya. Di saat berita ini sampai di telinga kamu tentang kembalinya seseorang yang sudah lama kamu nanti-nantikan, seseorang yang sudah kamu impikan, rindukan kehadirannya, kedatangannya. Karena saya melihat kamu sudah lama dalam penantian ya. Atau di sini kamu sudah lama dalam kesendirian, menjalin hubungan yang mungkin jarak jauh, terpisah, waktu, jarak, tetapi di sini kamu dan dia sama-sama bisa saling menguatkan. Meski terpisah, oke, meski ada jarak, tapi di sini kamu dan dia akan sama-sama saling menguatkan, oke? Karena bisa saja terkadang ada situasi ya, ada keadaan yang membuat kamu atau dia atau di sini kamu ingin menyerah, ingin putus asa, oke? Ingin melepaskan semua ini karena sudah tidak sanggup bertahan. Tapi di sini saya melihat dia berusaha untuk menguatkan kamu, untuk meyakinkan kamu akan ada saatnya kamu dan dia akan bersatu kembali, dan ternyata berita ini sudah lama kamu nanti-nantikan tentang seseorang yang akan kembali dalam kehidupan kamu, yang akan kembali mengisi hari-hari kamu. Artinya kerinduan kamu selama ini akan terbebaskan, akan terobati, oke? Saya melihat cukup banyak hal yang kamu perjuangkan di sini ya, cukup banyak hal yang kamu korbankan dalam sebuah hubungan ini. Tapi pada akhirnya tidak ada yang sia-sia tentang apa yang sudah kamu lakukan, apa yang kamu perjuangkan, apa yang kamu korbankan. Tidak hanya waktu, perasaan, pikiran, materi, semua sudah kamu perjuangkan. Tetapi akan ada hasilnya. Ini adalah buah dari kesabaran kamu, buah dari prasangka baik kamu. Kamu yakin jika dia adalah jodoh kamu, apapun jalannya, apapun hambatannya,
akan ada jalannya kamu dan dia akan kembali dipersatukan. Ada keyakinan dalam diri kamu bahwa dia akan segera kembali. Oke, di saat dan di waktu yang tepat. Ini adalah buah dari kesabaran tentunya. Oke, saya melihat ada pertahanan ya yang kamu lakukan di sini. Tidak mudah pastinya, karena akan ada saja godaan-godaan ya. Apalagi dalam hubungan yang terpisah, akan ada godaan tidak datang dari kamu ataupun datang dari dia, pihak dia. Tapi di sini kamu dan dia akan sama-sama saling menguatkan. Kembali lagi, cinta di antara kalian akan mengalahkan apapun. Baik itu tentang pengaruh buruk, atau mungkin ada pihak-pihak ketiga yang ingin masuk ke dalam hubungan kamu, yang mungkin ingin menghancurkan hubungan kamu. Tapi di sini saya melihat semua akan baik-baik saja. Akan ada tangis haru di saat seseorang ini kembali hadir dalam kehidupan kamu di waktu yang tepat. Karena saya melihat proses ini tidak mudah ya. Oke, proses ini tidak mudah. Terkadang ada pasang surut juga dalam hubungan kamu. Tidak dipungkiri juga ada perbedaan-perbedaan, ada pertengkaran-pertengkaran. Tapi di sini ternyata itu adalah hal yang membuat kamu saling bisa mengerti, saling bisa menerima setiap kelebihan dan kekurangan di antara kalian masing-masing. Karena pastinya akan selalu ada perbedaan di antara kamu dan dia, tetapi di sini kamu melihat semua itu adalah bagaimana caranya kamu untuk lebih bisa dewasa, oke? Bagaimana caranya kamu untuk lebih bisa menerima tentang apapun yang ada di dalam dirinya. Begitu juga sebaliknya. Karena setiap orang tentunya punya kelebihan dan kekurangan, dan di sini kamu dan dia sudah lebih memahami dan mengerti hal itu. Saya juga melihat di sini kamu dan dia bisa saling menyeimbangkan ya. Dia lebih tahu kapan kamu marah, kapan kamu lagi nggak enak hati. Dia lebih bisa untuk lebih mengendalikannya. Dia juga lebih bisa menghibur kamu. Dia lebih bisa meyakinkan kamu bahwa semua akan baik-baik saja. Oke, inilah hal yang mungkin membuat kamu jadi lebih tenang, membuat kamu jadi lebih damai dalam menjalani hubungan ini. Kamu berusaha untuk menjalani kehidupan ini lebih santai ya. Kamu berusaha untuk mengikuti arus kehidupan yang ada, tetap melakukan hal yang positif, tapi di sini kamu berusaha untuk membuang pikiran-pikiran negatif. Berusaha untuk menanamkan pikiran yang positif untuk kedepannya. Karena pada akhirnya kamu mampu ya untuk mendengarkan kata hati kamu, naluri kamu terhadap sesuatu hal yang tepat, terhadap sesuatu hal yang benar. Oke? Kamu sudah tidak mau terpengaruh dengan omongan-omongan orang yang mungkin akan ada saja yang ingin menghancurkan hubungan kamu atau menghalang-halangi kebahagiaan kamu. Tapi di sini kamu sudah lebih tahu, oke, mana yang pantas dipercaya dan mana yang hanya penuh dengan kebohongan. Karena di sini kamu dan dia sudah sama-sama lebih mengerti, lebih memahami, lebih bisa menerima apa adanya, lebih tahu karakter di antara kalian masing-masing. Karena kamu dan dia punya tujuan yang sama, punya masa depan yang sama, tentang kebahagiaan, tentang hubungan ke jenjang selanjutnya, tentang pernikahan. Karena perpisahan ini sebenarnya untuk mempersiapkan masa depannya. Oke, tentunya punya alasan untuk semua ini, dan akan ada saatnya kamu dan dia akan kembali dipersatukan kembali, akan dipertemukan kembali. Oke, kita lanjut untuk Virgo. Oke. Dan tentunya di sini kamu dan dia harus punya kekuatan ya, punya mental yang kuat untuk bisa menjalani hubungan yang tidak mudah. Atau bisa saja di sini terlalu banyak perbedaan. Di sini tentunya salah satunya adalah perbedaan mungkin wilayah atau perbedaan negara atau perbedaan agama. Banyak hal yang mungkin
menjadi perbedaan di sini. Tetapi saya melihat akan ada salah satu yang lebih bisa mengalah ya di sini, entah itu kamu atau entah itu dia. Oke, karena saya melihat cinta di antara kamu dan dia begitu besar, yang mungkin akan mengalahkan ego di antara kalian masing-masing, yang akan mengalahkan perbedaan di antara kalian masing-masing. Oke, kamu akan lebih tahu ya apa yang terbaik untuk kamu ke depannya. Oke, kamu akan lebih tahu apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu pilih, dan apa yang harus kamu putuskan dalam hubungan ini. Kamu lebih bisa untuk menyatukan antara pikiran, hati kamu untuk bisa memutuskan sesuatu yang tepat. Oke, akan ada hubungan yang saling menguatkan, saling mengerti di sini. Saya juga melihat di sini kamu dan dia akan sama-sama mungkin mengintrospeksi diri untuk lebih mengevaluasi untuk ingin membawa hubungan ini kemana. Oke, tujuannya apa? Apakah terus-terusan ingin dalam perbedaan, dalam hubungan yang jarak jauh? Tentunya kamu dan dia juga sudah lebih memikirkan tentang masa depan ya. Apakah hubungan ini akan stuck di keadaan ini atau akan terus berlanjut? Oke, kamu dan dia yang akan lebih bisa memutuskan. Tapi di sini saya melihat kamu dan dia akan tetap bersama, akan tetap bersatu, meski banyak perbedaan, banyak penghalang, banyak rintangan, tetapi pada akhirnya akan ada keputusan yang terbaik di sini. Kamu dan dia akan mampu memutuskan yang terbaik untuk masa depan kalian. Oke, mampu untuk berpikir positif, mampu untuk mengikuti arus kehidupan yang ada, tetap melakukan hal yang terbaik ya dalam kehidupan dan berani untuk mengambil keputusan besar. Dan kamu yakini keputusan ini akan membawa kebahagiaan, kedamaian, dan ketenangan dalam kehidupan kamu. Meskipun dalam setiap keputusan, dalam setiap pilihan, tentunya pasti akan ada resiko ya, akan ada konsekuensinya. Tetapi pada akhirnya kamu akan mampu untuk meminimalkan resiko yang ada. Karena kamu tidak mau semua terbuang sia-sia ya, tentang penantian kamu, tentang pengorbanan kamu selama ini. Kamu tidak mau semua terbuang sia-sia. Apa yang sudah kamu mulai, apa yang sudah kamu jalani, kamu tidak mau berakhir begitu saja. Kamu ingin memperjuangkan hubungan ini tentunya. Oke, yakinlah di sini saya melihat kamu akan mampu menerima dia apa adanya dan dia juga akan mampu menerima kamu apa adanya, terlepas apapun perbedaan, apapun kekurangan, apapun kelebihan di antara kalian. Akan ada tangis haru di sini karena akan ada penyatuan cinta, akan ada pernikahan juga di sini, akan ada sesuatu hal yang akan membuat kamu merasa lega. Oke, mampu untuk menghela napas ya. Pada akhirnya satu persatu permasalahan terselesaikan dalam hubungan kamu. Ini tidak hanya tentang hubungan ya. Ini juga bisa tentang finansial atau karir kamu atau apapun yang sedang kamu hadapi. Artinya akan ada jalan keluar di setiap permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini. Oke. Segini dulu readingannya untuk Virgo, semoga resonate. Dan yang untuk tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, dan semoga bermanfaat dan menghibur Virgo dimanapun berada, karena bisa saja sebagian Virgo masih dalam kesedihan, masih dalam keterpurukan. Semoga ini bisa memberikan pencerahan ya untuk kamu, kekuatan untuk kamu, untuk lebih bisa memahami, untuk lebih bisa mengerti tentang terkadang akan ada saja hal-hal terjadi di luar keinginan kamu, di luar prediksi kamu. Ada hal-hal yang mungkin nyakitin perasaan kamu, membuat kamu sedih, membuat kamu menderita, membuat kamu dalam keterpurukan, dan semoga ini bisa memberikan kamu kembali pencerahan untuk bisa bangkit lagi, untuk lebih bisa mengerti, untuk lebih bisa kuat menghadapi kenyataan-kenyataan yang akan ada. Karena hidup akan penuh dengan kejutan-kejutan. Tetapi ingat, kejutan itu tidak hanya tentang kesedihan, tetapi di sini kejutan itu juga bisa tentang kebahagiaan dalam kehidupan kamu. Jadi berprasangka baiklah kepada takdir Tuhan, apapun yang sedang kamu jalani saat ini pastinya punya alasannya, dan kebahagiaan itu akan benar-benar nyata untuk kamu. Akan ada tangis haru di sini. Akan ada berita yang akan membuat kamu bahagia yang akan kamu dengar. Oke?
Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen, terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi ya untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih positif, dan lebih optimis lagi untuk kedepannya. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!